Ini ya, kita oke ya, kita akan untuk review instan. Jadi untuk review instan ini, kalau review instan ini saya review pertandingan hanya berdasarkan feeling melihat pertandingan langsung aja, tidak terlalu mendalam untuk pembahasannya ya. Pertama kita akan lihat dulu untuk statistiknya. Sebentar, saya pindah dulu ini ke sini ya. Kita akan lihat dulu untuk statistik kita hari ini. Oke ya, secara momentum kita bisa lihat bahwa kita menguasai pertandingan ya. Warna merahnya lebih banyak, jadi lebih banyak kita yang menyerang. Secara momentum kita bisa lihat ini merahnya lebih banyak dibandingkan putih, dan ketika ada putihnya juga ini jarang banget sampai dalam ya. Jadi putihnya ini pendek-pendek semua, nggak ada ini ada satu yang tinggi. Ya kita bisa lihat juga secara untuk penguasaan bola ya. Kita menguasai bola dari babak pertama, babak kedua juga ya, penguasaan bolanya secara total kita 61% dengan XG 1,93 ya. Jadi XG 1,93 artinya kita memang banyak melakukan tendangan ke arah gawang. Jadi kesempatannya lumayan dengan 1,93. Di sini kita bisa lihat juga ya untuk tendangan ke arah gawangnya ini ada 20 tendangan ke arah gawang. Jadi kita memang mencari kesempatan dari berbagai apa ya. Kita mencari kesempatan terus dan terus ini, sehingga bisa ada 20 tendangan ke arah gawang ya. Dan ya ini yang menurut saya oke ini adalah banyaknya tendangan dari luar kotak penalti ya. Yang dimana ini satu lalu menjadi gol dari Gyökeres. Jadi menurut saya ini oke lah ya. Tendangan dari luar kotak penalti ini terutama memang untuk lawan-lawan low block ya, menurut saya harus harus beberapa kali kita coba untuk tendangan-tendangan dari luar kotak penalti. Menurut saya ini hal yang penting sih, dari luar kotak penalti ini. Ya apalagi nih, secara XG kita menguasai ya, ini semua tadi tendang apa, gol-golnya nih dari open play ya, jadi nggak ada yang dari set piece seingat saya. Dan ya, Gyökeres hari ini menurut saya Gyökeres menunjukkan memang memang dia nih sebagai striker udah mulai nyetel ya dengan teman-temannya ya, dengan Arsenal, dengan rekan-rekannya di Arsenal udah mulai nyetel. Tadi saya sempat bilang bahwa Gyökeres ini di Arsenal memang awal musim ini tidak mendukung dia sebenarnya. Awal musimnya kurang bagus. Pertama adalah untuk pramusim dia cuman ikut ujungnya doang, jadi cuman tinggal kalau nggak salah 2 pertandingan terakhir lah dia untuk ikut pramusim. Terus juga yang dimana seharusnya dia itu menurut saya masih harus rotasi dengan Havertz, lalu Havertz cedera, jadi dia belum belum sempat penyesuaian, sudah dipaksa harus jadi striker utama, dimana ketika dia jadi striker utama dia masih belum paham cara permainan Arsenal, masih belum paham dengan timing-timing dari para pemain Arsenal yang lain, sehingga oh, apa, ketika dia dapat bola atau teman-temannya berusaha ngasih bola ke dia, dia tuh nggak bisa memanfaatkan bola-bola tersebut, sampai akhirnya teman-temannya akhirnya nggak ngasih ke dia gitu loh. Itu makanya saya bilang awal musim buat Gyökeres ini agak kurang oke gitu ya. Dan semakin kesini semakin dia bisa membuktikan, teman-temannya juga mulai percaya lagi ke dia. Nah ini, dan dia juga mulai bisa untuk ngikutin timing dari teman-teman Arsenal yang lain, dimana di sini lalu dia mulai saya rasa udah mulai dari pertandingan kemarin ya, dia itu udah mulai, bukan kemarin sih, dari di pertengahan inilah, di paruh musim kedua lah,
sebenarnya udah mulai dari Januari dia ini udah agak oke ya. Dan makin kesini makin makin oke terus di pertandingan ini, terutama tadi di Gyökeres tuh tadi sempet ada, nah ini ya di menit keempat, jadi awal-awal banget tadi menit keempat ini tadi dia sempet solo run dari sepertiga lap, jadi dari sebelah kiri ya, lari dari sebelah kiri membawa bola lalu tendangan ke arah gawang sayang, dan itu hanya hanya melebar tipis ya, melebar tipis banget. Jadi buat saya ini makanya Gyökeres hari ini permainannya luar biasa. Menurut saya pantas sebagai man of the match ya. Ya ini jadi menurut saya sih untuk pertandingan kita hari ini, untuk pemain yang lain, Eze ya ini memang jadi momoknya Spurs musim ini ya. Nggak tahu ada dendam apa nih Eze ya, dan kalau kita hitung dengan fixtures dari pertandingan di Emirates waktu di paruh pertama ini Eze mencetak 5 gol ya ke gawangnya Spurs, jadi menurut saya luar biasa banget ini Eze ya. Untuk pemain lain tadi yang juga sempat ditanyakan ke saya adalah untuk Inkapie ya, Inkapie sangat solid hari ini. Membantu serangan dari sebelah kiri, juga solid untuk pertahanan di sisi sebelah kiri, dan menurut saya ini artinya Miles Lewis Kelly ini harus segera dicariin tempat bermain di tempat lain gitu ya. Kita lihat nanti apakah bisa dia menjadi pelapis bagi Zubimendi dan Declan Rice, karena kalau menurut saya ini back kiri ini kayaknya udah punya Calafiori dan Inkapie ya. Miles Lewis Kelly menurut saya udah menjadi pilihan ketiga untuk back kiri saat ini gitu ya. Siapa lagi tadi ya, Timber juga sempat ditanyain kenapa ditarik ya, karena tadi kayaknya sih manajemen kartu aja, dia udah dapat kartu kuning dan mainnya agak gerasak gerusuk tadi dia jadi makanya Arteta ganti dia dengan Mosquera, dan ya Mosquera juga tadi solid ya. Saka tadi ditarik karena cedera, kita harapkan bukan cedera yang berat ya, karena tadi di akhir pertandingan sebenarnya kita lihat dia masih bisa berjalan dengan baik. Harapannya nanti setelah pemeriksaan mungkin akan lebih ada hasil yang lebih hasil yang lebih konklusif tentang cederanya dia. Menurut saya ini tadi cederanya Saka ini lebih ke ya kalau mau saya bilang sial ya, karena dia lagi tadi berhadapan dengan Xavi Simons, lalu sama-sama jatuh tapi dia tuh kakinya tuh agak kebelibet di kakinya Xavi Simons gitu. Jadi semoga sih bukan satu hal yang parah, semoga bukan cedera jangka panjang lah, semoga, bahkan saya harapkan sih semoga bukan cedera gitu ya. Kita lihat nanti mungkin saya rasa di tengah pekan lah ya, ini baru kita akan tahu kondisi Saka ini bagaimana gitu. Iya, dari saya itu kita ke kolom komentar ya. Ini kita ke kolom komentar. Oke, sebentar. Oke, saya balikin dulu ini ke sini. Oke, kita ke kolom komentar. Saya baca cepat aja ya teman-teman ya. Ini udah jam 1, soalnya udah mau jam 2. Full time. Tudor sama kayak Thomas Frank, silver member Arsenal. Beda. Soalnya kalau Thomas Frank itu ini ada anekdot dari staffnya Tottenham. Jadi ini staffnya Tottenham yang ngomong bahwa Thomas Frank itu tidak bisa berhenti membicarakan Arsenal. Jadi kayak mau apa-apa itu selalu kayaknya bandingin dengan Arsenal. Jadi kayak Arsenal ini, Arsenal begitu, Arsenal begini, Arsenal begitu. Jadi dari staff dan para pemain Spurs ini sampai pusing ini ngomonginnya Arsenal melulu gitu. Jadi ya ini memang silver member ya Thomas Frank. Apalagi dia kemarin sempat ketangkep waktu pertandingannya Spurs itu minum kopinya pakai cangkir Arsenal. Liverpool menang tadi. Iya, 1-0 tadi di menit udah di ini ya injury time. Tadi sempat ada drama
gol di injury time-nya dianulir karena apa, ada pelanggaran dulu, handsball. Terus akhirnya ada gol lagi injury time, tadi sempat diperiksa VAR untuk offside, tapi ternyata setelah diperiksa VAR itu onside gitu. Kita poinnya sama Ipul, poinnya jauh dong. Kita di atas lah sama Liverpool. Kalau kita lihat ini di tabel kita saat ini 61, Liverpool 45 gitu ya. Oke, mana lagi nih? Ke Liga, udah malam tidur, yes, tidur, silakan silakan. Oke, silakan Bang Muhammad Razi, thank you ya. Ayo Sawerianya tambahin yuk buat nambel atau boleh boleh. Ini suara air bukan karena bocor kok, suara air ini karena emang dari luar deres ya. Total shot 20, yes. Saweran, oke, boleh dibantu sawerannya teman-teman. Kalau menang biasanya pada happy kan, kalau happy boleh dong sawerannya ya. Oke. Chelsea menanti, Senin senyum. Arsenal suka bego kalau lawan klub-klub low block. Sebenarnya sih kalau waktu di paruh awal sih kita lawan low block ini udah aman ya. Justru buat saya ini kayaknya yang menjadi masalah itu untuk tim mid block menurut saya. Saat ini nih kita yang kesulitan tuh tim mid block ya. Apakah ada gaya main kayaknya malam ini gaya main kita sih seperti biasa sih sepertinya. Nggak ada perubahan yang berarti dalam artian gaya bermain kita, masih menyerang high press itu, gaya main kita masih di situ sih, tidak ada perubahan. My striker 2 gol, oke. Let's go. Semoga determinasi konsisten seperti ini ya. Alhamdulillah baru kali ini prediksi tebak skor benar. Let's go. Merubah gaya main ketika lawan tim low block. Saya rasa justru kita karena sudah terlalu sering lawan tim low block ya. Kita gaya utama kita adalah ya ketika melawan tim low block gitu loh. Jadi karena kita udah setiap kali ketemu tuh udah ada statistiknya. Arsenal ini selalu paling sering ketemu lawan low block ya. Yo mainnya tenang, nggak ambisi gol. Kalau emang dia ambisi gol pasti dia cetak 4 gol. Buat saya sih bukan masalah ambisi gol ya, tapi memang secara strategi ini Arsenal ini gol ini dibagi. Jadi nggak bergantung kepada Gyökeres. Makanya saya dari awal musim tuh selalu bilang bahwa kita memakai Gyökeres ini bukan seperti City memakai Haaland gitu. Jadi berbeda ya cara kita pakai. Kalau Haaland itu menjadi ancaman utama dari Manchester City, kalau Gyökeres ini salah satu ancaman untuk mencetak gol. Menang kan, kita harus optimis. Alhamdulillah menang. Udah 2 digit. Ya, secara total itu udah dari berapa pertandingan yang lalu ya, udah 2 digit. Kalau kita ngomong adalah semua kompetisi ya. Kalau ngomong semua kompetisi udah 2 digit. Lawan Tottenham bukan tanda bangkit, tapi murni Tottenham yang mainnya berantakan. Ya, sebenarnya sih kalau kita bilang Tottenham main berantakan juga bukan salah mereka ya. Kan saya udah ngomong dari kemarin-kemarin Tottenham ini secara secara kondisi tim mereka ini lagi bukan badai lagi, udah tsunami cedera. Jadi memang kondisi tim mereka nih lagi kesulitan banget lah ya. Jadi badai cedera mereka udah double digit ya pada saat yang bersamaan loh. Jadi kita bukan ngomong cederanya secara individual cedera, tapi bahwa pada saat yang bersamaan ini udah, kalau nggak salah udah 11 pemain yang cedera gitu pada saat yang bersamaan gitu. Jadi cedera mereka udah bisa 1/11 sendiri gitu. Backnya Tottenham ya tadi ya sekali lagi karena memang satu, mereka lagi badai cedera, tsunami cedera bahkan tadi saya bilang. Kedua, plus
Ini gaya bermain yang baru ya. Jadi ini menurut saya kalau mereka agak kacau, eh, masih bisa dimaklumi karena mereka juga biasanya kan main 4 back, ini jadi main 3 back ditambah 2 full back di midfieldnya gitu kan. Jadi mungkin ini mereka juga ketika lagi panik gitu kan, ketika kalah, mereka lalu kayak kembali ke setelan yang 4 back padahal mereka nih mainnya 3 back gitu. Jadi mungkin itu yang agak membuat mereka agak kacau. Gyökeres sudah lumayan bagus, cuma masih sering jatuh kalau duel. Yes. Gyökeres masih banyak peluang buat rekan, kasih banyak tapi tidak bisa dituntaskan. Victor man of the match, saya setuju. Man of the match this game is Eze. Next Chelsea ya, untuk akhir pekan nanti ya Chelsea. Tottenham main di BRI Liga 1 juga papan tengah kayaknya. Eze 2, Gyökeres 2. Oke, Eze hobinya ngegolin gawang Spurs. Masih gamon lawan, ya masih ada terasa pahit ya. Walaupun lawan Spurs ini bukan jadi acuan tapi jujur penting banget menang di derby. Ya, karena ini kalau buat saya lawan Spurs North London Derby ini sebenarnya satu memang tidak bisa jadi acuan, tapi pada saat yang sama juga momentum itu nggak bisa dihitung di pertandingan karena selalu suasananya emosi tinggi ya, di pertandingan Spurs ini selalu emosi tinggi dan selalu bisa ada keseruan lah, itu selalu apa ya, form sebelumnya itu nggak bisa dihitung karena selalu selalu permainannya tuh level, selalu semangat tinggi lah gitu, bukan level tinggi tapi semangat tinggi. Eze dendam masalah mural dirusak fans Spurs. Bisa jadi gitu ya, karena kayak gitu terus jadi dia ya ini kemarin hat trick sekarang brace ya. Kemenangan yang membuat mental kembali dan modal buat game selanjutnya lawan Chelsea. Yes. Mental sama moralnya moga naik dan tren positif. Oke. Igor Tudor terkejut match pertama langsung ketemu league leader. Next matchnya ya kalau kita mau berat mungkin bisa dibilang berat, tapi pada saat yang sama ya kita harus harus menjalaninya kan gitu. Walaupun main satu match lebih banyak tetap semangat. Yes. Arsenal mode serius. Fokus ya Bang, walaupun fans lain banyak yang ngarepin. Yes. Alhamdulillah selamat menunaikan ibadah. Yes, untuk teman-teman ya. Ini udah bentar, ya udah jam 1 ya. Full nyenyak buat minggu ini Arsenal. Oke, Gyökeres kasih umpan pelet, jangan umpan cacing mulu, terbuktikan. Andai lawan Wolves mainnya begini nggak, ya ini yang kemarin kalau buat saya, makanya ini satu hal ya, kan ini tadi waktu kebobolan tadi dari si siapa golnya Kolomuani ya, itu langsung wah ini nggak punya mental, justru saya ngelihatnya tadi mental Arsenal bagus ya. Jadi ini tadi yang buat saya kenapa saya nggak setuju bahwa di babak pertama tadi banyak yang bilang Arsenal mentalnya mentalnya nggak ada gitu. Justru tadi saya ngelihat reaksi kita setelah kebobolan itu berbeda dengan reaksi pas kebobolan waktu lawan Wolves. Ya, jadi waktu lawan Wolves itu, waktu kita kebobolan itu kelihatan banget reaksinya tuh kayak panik, kayak jadi kehilangan kepercayaan diri. Tadi waktu kebobolan saya lihat para pemain Arsenal itu percaya dirinya masih ada dan mereka masih tenang, mainnya masih tenang. Jadi makanya buat saya bahwa di pertandingan hari ini mentalnya ada. Jadi berbeda dengan pertandingan Wolves, kebobolan sekali itu langsung panik. Di sini tadi masih mainnya tenang. Nah, ini yang diperlukan. Ketika tidak berjalan sesuai rencana gitu ya, permainan tidak berjalan sesuai rencana, masih harus tenang dan harus masih bisa menjalankan strategi yang ada gitu ya. Lawan Wolves andai tempo mainnya pas 2-1 nggak kendorin. Nah, ini kan tadi yang makanya saya bilang. Jadi bukan sebenarnya dari Arteta sendiri kalau kita lihat
Yang coba dilakukan adalah mencoba menaikkan tempo permainan, tapi justru para pemain di lapangan itu, ya tadi yang saya bilang, karena panik temponya malah nggak ada gitu ya. Oke, closing sebentar lagi ya. Main 7 hari buat lawan Chelsea, liburan ke Dubai. Pelatih Tottenham baik, udah tertinggal backnya pada diganti, tandanya nah itu kan karena ya mereka juga udah nothing tulus sih menurut saya ketika tadi udah 3-1 ya udah mereka mencoba menyerang, apapun yang terjadi mereka coba menyerang. Jangan takut kebobolan, pasti akan banyak chance dengan bola-bola langsung. Nah ini kan makanya saya bilang di hari ini mentalnya ada gitu. Jadi berbeda tadi yang saya bilang, berbeda dengan lawan Wolves ketika tes. Oke teman-teman, mohon maaf ya. Ya, oke deh. Tadi mohon maaf internetnya keputus, tapi ya udahlah, ini udah apa namanya? Udah ini juga udah selesai juga. Jadi ya saya tutup dulu deh ya untuk live kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton, terima kasih untuk teman-teman yang udah like, share dan subscribe. Mohon maaf tadi internetnya terputus ya. Jadi saya rasa sekian dulu. Terima kasih. Kita ketemu lagi di video kita berikutnya ya.